Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, aplikasi, dan lain-lain ya. Oke ya, pada kesempatan video kali ini admin ingin memberikan informasi terbaru terkait perkembangan berita P-Network ya. Kali ini admin ingin memberikan informasi tersebut dan kita akan bedah dan review dari blockchainmedia.id ya. Tetapi sebelum itu ya admin ingin memberitahu ya untuk sobat-sobat sekalian yang sudah daftar FSEN ya. Admin sudah membuatkan grupnya. Silahkan masuk lewat link yang sudah admin sediakan di deskripsi maupun di komentar yang di-pin ya. Karena di sini admin sudah sering memberitahu dan di sini memberitahunya itu lebih gercep ya. Jadi untuk semalam juga itu buat sobat-sobat yang enggak gabung yang enggak tahu ya. Jadi semalam itu di tanggal 31 ya kemarin di jam 9.30 malam ya untuk waktu Indonesia bagian Barat itu teman-teman dari FSEN ini yang gabung di grup Mimin ya itu login mendapatkan 10 koin IFS ya. Jadi buat sobat-sobat yang belum gabung silahkan gabung ya, daftar masih ada kesempatan ya, ada lagi dan ini adalah koin bong nantinya ya rewardnya. Tinggal masuk saja daftar buat yang belum, nanti eventnya itu sampai 22 Juli kalau nggak salah itu listingnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum gabung silahkan gabung saja di grup Mimin dan daftar melalui link yang sudah admin sediakan di deskripsi ya. Karena itu untuk mendapatkan 2 koin IFS tambahan untuk pertama kali daftar ya. Oke ya, kita akan kembali ke beritanya. Game Free TP hadir, ekosistem P-Network makin hidup dan seru. Ekosistem P-Network kembali bergerak, kali ini bukan dengan peluncuran fitur teknis atau pembaruan besar-besaran di sisi infrastruktur, melainkan melalui jalur yang lebih ringan, dunia game ya. Jadi ini kalau admin tangkap sih, biar nggak jenuh ya, biar nggak bosen lihat P-Network kok cuma kayak gitu ya. Di situ sekarang sudah tersedia game-game ya. Siapa tahu sobat-sobat itu bosen mau ngegame apa di aplikasi P-Network nanti ada ya. Oke, kita kembali ke beritanya. Game baru bernama Fruity Pie menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana produk-produk inti P seperti P-Wallet, P-Coin, dan jaringan iklan P bisa dipadukan dengan secara mulus dalam satu pengalaman bermain. Tidak sekedar main game, pemain juga diperkenalkan pada interaksi langsung dengan teknologi blockchain berbasis komunitas. Langkah ini bukan hanya soal membuat game lucu-lucuan dengan gambar buah yang meledak-ledak. Lebih dari itu, Fruity Pie dirancang sebagai semacam jembatan antara developer dan komunitas Pi yang sudah ada, yang jumlahnya bisa dibilang bukan kaleng-kaleng. Di balik game sederhana itu, tersembunyi potensi yang cukup besar untuk mendongkrak keterlibatan pengguna dan pada akhirnya mengangkat utilitas Pi secara keseluruhan. Game Fruity Pie permainan sederhana namun punya potensi serius. Kalau melihat sekilas, Fruity Pie mungkin terlihat seperti game yang biasa dimainkan sambil menunggu antrian kopi. Pemain hanya perlu menggabungkan buah demi buah sambil menghindari agar tumpukan tidak penuh. Tapi di balik gameplaynya yang sederhana, game ini telah mengintegrasikan beberapa fitur yang erat kaitannya dengan ekosistem Pi. Contohnya, pemain bisa menggunakan P-Coin untuk membeli power up dan atau mempercepat progres mereka di dalam permainan ya. Jadi buat sobat-sobat juga yang misal pengen cepat naik level ya, bisa beli power up-nya pakai P-Coin ya. Ini tinggal terserah kalau sobat-sobat ridho atau rela ya. P-Coin-nya itu buat bayar seperti itu ya. Oke ya, kembali di sisi lain P-Wallet digunakan sebagai gerbang transaksi dalam game tersebut, menjadikannya bukan sekedar fitur dekoratif, tapi benar-benar berfungsi sebagai alat pembayaran internal. Bukan cuma itu, Fruity Pie juga memanfaatkan jaringan iklan milik Pi, sebuah sistem iklan yang dibangun khusus untuk platform ini. Jadi bagi pengembang, ini adalah contoh langsung bagaimana sebuah game bisa mendatangkan cuan lewat integrasi produk Pi secara langsung. Didukung dana USD 100 juta dolar, Pi buka pintu untuk developer. Yang menarik, Fruity Pie tidak muncul begitu saja.
Proyek ini juga menjadi bukti bagaimana P-Network mulai serius mengajak pengembang lain untuk bergabung ke dalam ekosistem mereka. Lewat program P-Network Ventures, dana sebesar 100 juta dolar yang disiapkan untuk mendukung proyek-proyek yang ingin membangun aplikasi terdesentralisasi di jaringan Pi. Bisa dibilang ini semacam sayembara modern. Kalau dulu developer berlomba bikin aplikasi buat iOS atau Android karena pangsa pasarnya besar, sekarang Pi coba menawarkan hal yang sama, yakni komunitas aktif, infrastruktur siap pakai, dan peluang monetisasi lewat fitur asli seperti Pi Wallet dan Pi Ad Network. Siapapun yang bisa menghadirkan ide kreatif dengan memanfaatkan teknologi Pi punya peluang untuk didukung secara langsung. Oh, oke ya. Jadi admin bisa menangkap untuk ini ya. Jadi buat sobat-sobat pionir sekalian yang memang mempunyai keahlian dalam bidang IT, coding maupun pembuatan game ataupun pembuatan aplikasi ya. Jadi buat sobat-sobat itu dipersilahkan jika punya ide-ide kreatif seperti itu untuk Indonesia mungkin regionnya ya. Silakan dibuat, nanti tinggal daftarkan saja di P-Network ya. Ya, berita ini cukup bagus ya sepertinya ya untuk developer juga, dan ini pastinya berita yang menyenangkan juga untuk admin dan sobat-sobat sekalian ya, karena admin juga pastinya bosen ya lihat aplikasi P-Network cuma nambang-nambang gitu doang. Mungkin admin ingin refreshing lah dikit-dikit, pengen game-game ringan yang bikin tenang saja ya. Bukan game yang tambah bikin pusing di kepala ya. Oke ya, kita kembali ke beritanya. Namun demikian, meski dari sisi pengembangan terlihat positif, pasar sepertinya belum sepenuhnya merespons dengan optimisme. Dalam 24 jam terakhir, nilai tukar Bitcoin dilaporkan turun lebih dari 9%, berada di kisaran US 0,61 dolar. Penurunan ini tidak sepenuhnya terkait dengan Fruity Pi, melainkan lebih pada token unlock sebesar 9,8 juta unit yang meningkatkan tekanan jual. Apakah ini berarti Fruity Pi tidak punya pengaruh langsung terhadap harga? Bisa jadi ya. Namun untuk komunitas yang lebih peduli pada utilitas jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek, Fruity Pi jelas memberikan harapan. Setidaknya dibandingkan proyek blockchain lain yang hanya janji-janji dan roadmap kosong, ini adalah sesuatu yang bisa dimainkan, diuji, dan dilihat hasilnya ya. Jadi buat sobat-sobat sekalian, jadi silahkan jika memang sobat-sobat pionir itu punya keahlian dalam pengembangan sebuah aplikasi, coding, maupun ya memang mempunyai kemampuan dalam menganalisa server, mungkin menghandle server juga ya nantinya ya. Silahkan ya daftar untuk memberikan idenya. Misal membuat aplikasi game apa atau membuat di apps apa dan didaftarkan di P-Network ya. Daftarkan melalui core team, nanti juga dapat dana hibah mungkin ya untuk pengembangan aplikasi tersebut ya. Selain itu juga admin ingin mengingatkan buat sobat-sobat sekalian, admin juga ingin menginformasikan buat sobat-sobat pionir yang mendukung harga kesepakatan GCV juga. Admin mengingatkan karena untuk sobat-sobat sekalian yang sangat mendukung penuh, nantinya oleh core team itu akan mendapatkan lencana di aplikasi sobat-sobat sekalian ya. Entah itu di walletnya atau di akunnya, admin masih belum tahu. Tetapi itu bisa mengindikasikan bahwa sobat-sobat pionir itu memang sobat-sobat yang mendukung penuh visi misi core team, lalu sabar dan lain-lain ya terkait dengan perkembangan P-Network. Nantinya ada lencana khususnya ya, tinggal ditunggu saja berita ke depannya ya. Oke, jadi berita seperti itu yang bisa admin sampaikan dan admin bedah untuk sobat-sobat sekalian. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada sobat-sobat sekalian bila mana ada sobat yang lain belum mengetahui adanya berita terkait perkembangan cryptocurrency, aplikasi maupun airdrop ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.